kuasanya di mana nih yang disebut raja segala raja nih? Loh kan dia inkarnasi dari Tuhan itu sendiri, dari Bapa itu sendiri. Ya dia memang Tuhan sebelum dunia ada dia sudah ada. Waduh, itu yang firman tadi, logos tadi Bang ya? Iya. Hmm. Ya tadi itu imani saja, berarti memang dari tadi itu Dana, OVO, habis itu Link, itu imani saja Bang. Kitabnya putus 350 tahun pun pokoknya udah ditebus, yang penting Tuhan, Yesus Tuhan gitu. Iya Bang ya? Iya. Bukan. Itulah maksud saya. Kalau kita buka sumber yang berbeda akan berbeda hasilnya. Itu tadi yang saya tunjukin lagi Bang. Itu bukan angan-angan saya loh Bang, bukan cita-cita saya loh. Bukan. Itu faktanya loh Bang. Pengkanonan buku yang kami ajarkan itu di tahun 300 abad ketiga. Nah, itu 20 generasi setelah kejadian, Bang. Jadi kalau saya ini tadi saya gambar ini. Saya punya anak itu sampai 20. Nah, cucu cicit yang 20 itu nyeritain soal saya. Seberapa akurat itu, Bang, kira-kira? Kalau bicara soal akurat itu, nah, makanya tadi saya bandingin sama kitab suci. Makanya tadi saya bandingin langsung sama kitab suci orang Islam. Al-Quran itu terjaga 14 abad. Kulhunya saya, ini kalau kita umroh nih Bang. Kalau kita umroh nih, kita ke Mekah. Kulhunya saya, surat Al-Baqarahnya saya sama semua Bang, dari seluruh dunia. Al-Fatihah saya semua sama. Karena kitabnya satu, seluruh dunia sama Bang. Tapi kalau Abang ngumpul sama non-Muslim atau Kristen Amerika aja, Abang dibilang sesat Bang. Kenapa? Abang orang Kristen, orang Amerika bilang, Abang kenapa nyembah Tuhannya orang Muslim? Nah lu, gimana itu Bang? Enggak lah, kalau namanya pengajaran Kristen yang sama ya tetap sama lah. Ya enggak dong. Kalau Abang ketemu bule, Abang tanya Tuhan dia siapa? Dia bilang Tuhan saya bapaknya Yesus. Begitu Abang bilang Tuhan saya Allah, tuh bule bilang, wah lu kenapa nyembah Tuhannya orang Islam? Gimana tuh? Allah itu apa namanya? Apa itu? Apa sih namanya tuh? Apa itu? Itu kan bukan nama. Menurut kami dia itu bukan nama. Iya, tapi orang bule taunya Allah itu Tuhannya. Kami itulah Yesus. Nah, tapi orang bule taunya Allah itu Tuhannya orang Muslim Bang. Tuhannya Islam tuh. Allah itu Tuhannya orang Islam. Hakikat. Allah itu hakikat. Waduh, kenapa jadi ke hakikat nih sekarang? Ini udah masuk teologi nih. Tapi kita udah tinggalin ya tadi, berarti Biblosnya putus 350 tahun. Abang imani saja, yang penting ditebus, pokoknya Yesus Tuhan. Gitu ya. Intinya kami mempelajari kalau Allah itu adalah hakikat, ya kan? Yang seperti yang di Yohanes 1 itu pada mulanya adalah firman dan dia. Waduh, kita udah ke ayat nih. Kan tapi ya, tadi kita kan udah buktiin tadi Bang, Biblosnya udah 350 tahun. Enggak, saya hanya menyampaikan keimanan kekristenan kami yang bersumber dari. Enggak, ini sekarang saya kalau tanya, Abang Tuhannya 3 apa 1 Bang? Ya 1 lah. Berarti kita bisa setuju. Kita bisa setuju kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini yang menciptakan segala-galanya. Itu 1 ya Bang ya. Kita bisa setuju situ ya. 1 ya. Dan dia nggak bergantung sama apapun, sama siapapun ya. Yesus itu sendiri.
Enggak. Ini kita setuju dulu Bang. Tuhan pencipta langit, bumi beserta isinya itu tidak bergantung terhadap apapun. Setuju nggak? Ya setuju. Dia setuju. Siap, mantap. Berarti kita udah setuju ya. Kita udah setuju ya. Nah, abis itu Yesus itu siapa Bang yang 2000 tahun yang lalu jalan di bumi ini? Kan sudah saya bilang dia inkarnasi dari Tuhan itu, dari Allah itu sendiri menjadi manusia. Nah, si Yesus yang 2000 tahun yang lalu itu bergantung sama oksigen, bergantung sama gravitasi untuk jalan, bergantung sama makanan, bergantung sama tisu toilet, bergantung sama air. Itu Tuhan bukan Bang? Tadi kan kita udah setuju nih, Tuhan mestinya nggak bergantung sama apa-apa Bang. Dia kan waktu makanya keimanan kekristenan kami mengakui waktu dia lahir di dunia dia menjelma menjadi manusia, tetapi pada hakikatnya dia adalah Tuhan. Waduh, berarti dia bisa menjelma gitu ya? Yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu kan proses inkarnasi. Iya, berarti dia menjelma gitu ya Bang ya? Ya namanya Tuhan, dia bisa menjelma menjadi apa aja. Oh nggak bisa dong Bang. Kalau Tuhan bisa menjelma jadi apapun, dia bisa jadi tai kucing. Saya takut nginjek tai kucing Bang. Kan menurut kepercayaan kami dia berarti nggak maha suci dong Tuhan Abang. Hah? Berarti nggak maha suci dong Tuhan Abang. Maha suci. Ya kan bisa jadi tai kucing. Dari segala sumber Tuhan kami hanya satu kali menjelma menjadi manusia. Tidak pernah menjadi. Kita tahu dari mana? Itu nggak ada tuh dalil, jangan ngarang. Ini udah mulai ngarang nih. Kalau dia mau, dengar dulu. Kalau memang dia mau bisa aja. Tetapi kan dia hanya sekali dalam sejarah menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Itu dalam sejarah dia bisa aja menjadi apa. Jadi dia bisa menjelma jadi apapun ya. Kalau Tuhan saya Bang, kalau Tuhan saya. Dengar dulu. Ketika dia menjelma menjadi manusia, kenapa dia menjelma menjadi manusia? Karena yang mau diselamatkan itu cuma manusia. Nah, nggak mungkin dia mau menjelma seperti binatang. Nyelamatin dia dari siapa Bang? Dia nyelamatin manusia dari siapa? Yang menyelamatkan manusia maksudnya? Dia kan menyelamatkan. Kalau menyelamatkan kan berarti lagi terancam nih manusia. Dia menyelamatkan dari apa nih Bang? Dari mana nih? Dari diri dia sendiri gitu ya? Apa gimana nih narasinya nih berantakan? Sejarah dengar dulu. Sejarah Alkitab mencatat bahwa dari Adam sudah jatuh di dalam dosa. Dosanya kan sama dia. Dengar dulu. Kan Tuhan dia. Dengar dulu. Jadi menurut keyakinan kami, kalau Yesus tidak datang untuk mencari keselamatan itu sangat sulit. Berarti dia nyelamatin manusia dari diri dia sendiri gitu. Gimana? Dia berarti menyelamatkan manusia dari diri dia sendiri gitu. Menyelamatkan manusia dari dirinya sendiri maksudnya? Kan manusia berdosa sama siapa Bang? Sama Tuhan dong? Tuhan, iya. Nah, habis itu Tuhannya menyelamatkan manusia dari Tuhan yang mana nih? Sama diri dia sendiri dong berarti? Kan jatuh di dalam dosa, dengar dulu. Dosanya sama siapa? Sama Tuhan kan? Iya sama Tuhan. Habis itu nih Tuhannya sekarang menyelamatkan dari diri dia sendiri. Dengar dulu kenapa Tuhan Yesus datang. Dengar dulu. Ya, atret dulu Bang, atret. Dengar dulu. Kalau kami mempelajari semua perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki, kita buat dosa satu harus korban satu. Dosa satu harus korban satu. Itu pelajaran dari perjanjian lama menurut kami. Karena dia melihat itu betapa sulitnya manusia untuk masuk surga melalui itu, maka dia datang dan menebus kami dari dosa itu. Nah, dia menebus dosa itu sama siapa Bang? Sama Tuhan, sama diri dia sendiri. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Iya, berarti dia menebus dosa itu dari diri dia sendiri kan? Karena kalau bukan dia, kalau dia tidak menjelma menjadi manusia tidak akan percaya. Sehingga dia harus menjadi manusia supaya manusia sebelum Yesus orang-orang Bani Israel itu percaya sama nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, itu semua percaya sama nabi-nabinya, nggak mesti Tuhan yang turun pada percaya itu. Abang ngarang lah, nih nggak demen lah kalau ngarang-ngarang gini. Dengar dulu, kalau kita ikut perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki, cuman mau dihitung dengan jari orang yang bisa masuk surga.
Sehingga dia datang supaya semua orang bisa menghadap Tuhan secara langsung. Kalau dulu beda. Menghadap Tuhan harus lewat nabi dulu. Nggak bisa langsung ke Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, abang ngelihat matahari aja nggak kuat 3 menit, Bang. Mau ketemu pencipta gimana sih? Hah? Abang ngelihat matahari 3 menit aja nggak kuat, mau ngeliatin yang nyiptain. Makanya dia menjelma menjadi manusia supaya bisa dilihat. Nah, ini Bang, dari 6.000 tahun yang lalu Bang, dari zaman Toh Adam, habis itu Nabi Nuh, habis itu Nabi Ibrahim, Nabi seterusnya. Ini orang-orang kafir nih Bang, ini bukan abang ya, saya nggak bilang abang. Orang-orang kafir, ini orang-orang jahiliyah yang nggak percaya Tuhan, itu selalu kayak gitu Bang. Mana Tuhanmu? Saya mau lihat Tuhanmu. Mana Tuhanmu? Saya mau lihat Tuhanmu. Ini selalu kayak gitu Bang. Dari 6.000 tahun yang lalu, itu selalu ngomongnya kayak gitu. Sekarang abang juga nanya sama orang-orang Islam, mana Allahmu, mana Allahmu, dengan itu kan sama kafir-kafir yang nggak percaya nabi-nabi 6.000 tahun yang lalu Bang. Karena kami percaya Yesus yang lahir, kalian nggak percaya. Itu bedanya. Itu dia. Itu bedanya. Iya, abang percaya yang kitab tadi yang putus 350 tahun itu? Yang Saya percaya. pokoknya yang penting ditebus, pokoknya Yesus Tuhan gitu kan. Iya, saya percaya. Iya, sama kayak kafir-kafir yang waktu itu begitu Bang. Ini ada Tuhan saya berhala nih. Ya, aduh. Tapi begitu ditanya, kenapa kamu bukan bikin berhala? Berhala kan nggak bisa ngasih kamu makan. Oh enggak, ini simbol. Ini simbol aja nih. Ini berhala ini simbol aja. Ini sama kayak jawaban abang kalau saya tanya, ini kenapa ada berhala Yesus? Padahal Yesus bilang Bang, jangan kamu buat berhala dalam bentuk apapun yang di atas bumi ini atau di bawah laut, jangan dibikin. Habis itu abang nih, mari kita buat berhala bentuk dia, gitu ya Bang ya? Nggak ada lah. Maksudnya kami, iya Yesus bilang begitu karena memang dia yang patut disembah bukan yang lain. Iya. Dan kami percaya itu. Tapi habis itu abang bikin berhala bentuk dia. Berhala apa? Nggak itu ada patung berhala. Yesus. Oh, kami tidak pernah menyembah patung Yesus, tidak pernah. Iya enggak apa tuh apa namanya? Simbol ya. Kami tidak pernah menyembah patung. Iya, berarti itu simbol ya. Kalau cuma sekedar simbol patung ya. Ya iya, itu sama persis sama yang kafir 6.000 tahun yang lalu. Begitu ditanya, "Ini kenapa kamu bikin berhala ini habis itu ini?" Ini jawabannya sama sama Bang. Itu ini apa? Simbol aja, simbol. Ya sekedar kalau cuma bikin patung ya mau patung menyerupai apa terserah saya ya. Karena itu seni. Tapi kami tidak pernah menyembah patung Yesus, tidak pernah. Iya, kalau kamu pakai patung Yesus silakan, tidak persoalan. Waduh, enggak dong, kan kita toleransi. Tidak ada masalah buat kami. Enggak lah, kita toleransi, nggak boleh begitu. Tidak, istilahnya Pak, kami tidak ada masalah. Iya, nggak ada masalah buat kami. Seandainya saya punya patung Yesus ini, saya patahkan tidak masalah karena kami tidak ada apa-apanya. Masalah patung itu, tidak ada apa-apanya dia. Gambar Yesus itu kurobe kan apa salahnya? Waduh, itu karena itu kita karena kalau tidak ada apa-apanya itu. Waduh. Itu cuma lukisan. Itu nanti yang lain marah tuh Bang, abang ngomong begini Bang. Orang yang lain sampai nyium-nyium Bang. Kepada Yesus yang sesungguhnya. Waduh, berarti itu kafir beneran abang, kafir biasa gitu ya? Yesus yang sesungguhnya adalah Yesus yang hidup, bukan gambar. Gitu. Yesus yang sesungguhnya adalah Yesus yang hidup, bukan patung. Ya iya, orang Kristen mempercayai itu. Ya iya, ini sama yang kami hadapin sekarang itu sama aja yang 6.000 tahun lalu nabi-nabi kami hadapi. Kafir-kafir ini selalu akan bilang, mana Allahmu, mana Tuhanmu, mana masa Tuhan nggak kelihatan, masa nggak ini, makanya mereka menuhankan Apollo, Zeus, Mitra, Horus, Isis. Nah itu makanya mereka menuhankan itu, nggak menuhankan Tuhan yang satu yang nggak kelihatan. Karena mereka mau Tuhannya kelihatan gitu loh, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang. Ya ini abang kayak abang ini sekarang nih yang saya lagi ngomongin nih. Agak sulit mau jelaskan Bang. Ya karena ya itu dana OVO. Itu, iya. Masalah keimanan itu karena kami udah punya orang
Kristen punya pengalaman pribadi dengan pengajaran kami. Iya. Dan kalian juga punya pengalaman pribadi dengan pengajaran kalian. Jadi memang agak sulit untuk mau dijelaskan karena punya pemahaman yang berbeda. Ketika kalian membaca Alkitab, kalian bisa punya tafsiran yang berbeda. Seperti Al-Quran juga. Al-Quran juga kan begitu banyak tafsiran-tafsiran. Ini punya tafsiran ini punya tafsiran ini. Demikian juga dengan Kristen. Ini ngomong-ngomong soal kitab suci lagi nih, Bang. Ini datanya dari Abang nih, Bang. Cek publication nih. Ini soal 1 Yohanes 5:7. Ini yang nulis Bapak David W. Daniels. Nah, ini Bapak gerejanya nih, dia bikin buku. Keren bukunya, Bang. Ini kenapa gelap banget? Ini bukunya keren banget nih, Bang. Nah, begitu saya tulis ke bawah, Bang. Saya lihat ke bawah nih. Nah, 1 Yohanes 5:7. Abang bisa buka tuh? Bisa nggak dibuka? Bentar dulu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada yang 3 memberi kesaksian. Nah, Terus kenapa? nah, ini di tahun 200, Bang. Itu tulisannya 3 adalah 1. Habis itu di tahun yang sama, 50 tahun setelahnya, Cyprian Carnage ditambahin, Bang. Dan lagi Bapak, Anak, dan Hantu Suci ditambah nih. Habis itu 350 beda lagi. 350, 350, 398, 415, 450, 5500. Ini diganti terus nih, Bang. Jadi Apanya satu yang diganti ayatnya, Bang. Nah, jadi satu ayat ini diganti 18 kali nih, Bang. Ini Roh Kudusnya naik turun apa gimana nih, Bang? bukan. Nah, lo gimana itu? Tapi saya tidak bisa baca itu. Tetapi harus, maksudnya, kalaupun mungkin penulisannya dengan bahasa yang berbeda, tetapi pengertiannya masih tetap sama, itu tidak dipersoalkan. Gimana mau sama kalau ada penambahan? Ini beda, Bang. Kalau isinya sama, Ini beda, isinya beda, Bang. misalnya begini, Pak. Misalnya begini, saya dari Pontianak ke Jakarta, tujuannya ke Jakarta. Dari Manado ke Jakarta, sama-sama tujuan ke Jakarta. Tapi Iya, yang artinya satu, tujuan masih sama. yang satu ke Sydney, Bang. Pengertiannya masih sama, Pak. Enggak, pengertiannya beda, Bang. Mau saya tunjukin? Saya enggak bisa baca masalahnya. Oke, ini saya tunjukin aja nih ya. Pengertiannya beda, Bang. Coba pengertiannya apa? Nah, ini saya buka nih. Yang dari paling atas dengan paling bawah aja yang dibaca. Iya, nih. Saya. Karena kalau manuskrip ini loadingnya lama nih. Bentar ya. Satu Yohanes 5 ayat berapa tadi? 7 Nomor punggung 7. Itu Ronaldo itu. Kan ayat dari Arab, Bang. Bahasa Arab itu ayat. Jangan diambil juga dong. Nih. Nomor Di sini, Bang. 1 Yohanes 5:7. Ini diceritakan di sini nomor 7-nya ya. Yang bersaksi adalah 3. Ya. Nah, Bapak, tiba-tiba Anak, dan Roh Kudus. nggak ada, itu nggak ada, Bang. Nggak ada, saksi adalah 3. Terus saya Nggak ada itu saksi Roh Kudus di surga, la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 , itu nggak ada. Jadi di abad 4 Tritunggal tuh nggak ada tuh, Bang. Trinitas tuh nggak ada di abad 4 nih. Jadi kalau saya baca ya, yang bersaksi adalah 3. Roh, air, darah, dan 3-tiganya adalah 1. Ini maksudnya kita manusia, Bang. Abang kan ada isinya roh, isinya air, habis itu darah. Itu kita manusia. Saya terdiri dari roh, air, dan darah. Itu artinya saya manusia. Jadi saya bersaksi, satu orang. Nah, ini kan dari sini nih. Ya kan? Tiba-tiba, Bang, begitu abad 16. Waduh, Bang. Yang bersaksi merekam di surga, Bapak, Firman,
hantu suci, tiga-tiganya adalah satu. Ini ayat 8-nya. Dan tiga itu bersaksi di dunia, Roh Kudus, air dan darah, tiga-tiganya adalah satu. Waduh, ini Tritunggal. Di sini nggak ada Tritunggal, Bang. Ini yang satu ke Ambon, yang satu ke Melbourne, Bang. Masih sama itu, Pak. Masih Waduh. sama. Masih sama itu, Pak. Robi, kamu kok ngeyel sih, Bi? Itu udah Begini, Pak, penambahan. begini. Ayat 7 tadi yang di tahun berapa itu, yang Ini. bersaksi itu 3. Kan? Nggak ada yang Roh tahun Kudus. Yang paling terakhir, dengar dulu. Setelah yang Oke. terakhir, lebih diperjelas. Tambahin. Lebih diperjelas. Makanya saya udah bilang tadi, kalau masih tujuannya sama, enggak masalah. Bang, di sini nggak ada Semakin Tritunggal, Bang. disempurnakan, karena memang, Bang, di sini nggak ada Tritunggal. iya, makanya Di sini nggak ada Roh Kudus, Bapak, Firman tuh nggak ada. dengar. Maksud saya itu kan diperbaharui, maksudnya Oh, diperbaharui. diperjelas. Ini namanya Kristen progresif. Bukan, saya bukan Kristen progresif. Diperjelas, Pak. Jadi Apa itu? kalau ayat 7 yang itu dengan ayat 7 yang paling baru sekarang itu enggak ada masalah di situ kalau saya lihat. Ini yang saya baca ini ya. Iya. Yang bersaksi adalah tiga. 3. Udah. Yang paling terbaru. Dengar dulu yang terbaru di gimana? Udah itu nggak ada tuh udah. Ini Iya, yang berarti terbaru. Kristen abad 4 nggak ada Tritunggal ya? Kalau yang 3 itu siapa oke. ya? Sekarang Yang 3 itu diperjelas. Manusia. Ini yang tiga itu ini roh, air Iya. dan darah. Iya, itulah yang diperjelas yang terbaru sekarang. Enggak, yang di sini Jelasan ditambah, ayat Bang. Yang di sini yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, Iya, dan hantu suci, iya, tiga-tiganya adalah satu. Dan yang itu diperjelas, Pak. Waduh, Jadi siapa ini yang memperjelas nih, Pak? Itu yang, aduh. Penulis. Aduh. Penulis. Itu tadi supaya- yang saya tunjukin, Bang. Yang tadi saya supaya tunjukin. mudah dimengerti. Iya, itu yang saya tunjukin tadi. Jadi tahun 200 tulisannya which three are one, 3 adalah satu. Habis itu tahun 250 ditambah. Terus 18 kali nih ayat berubah. Akhirnya jadi begini. Jadi Tritunggal. Mantap Itulah ya. yang saya bilang tadi, biarpun 10 kali dia berubah, tetapi 18, Bang. Ini lebih dari tujuan dan 10, Bang. pengertian yang sama. Oh. Itu tidak bermasalah menurut kami. Yang penting tujuannya dan pengertiannya tidak lari, Oke, siap. tidak berubah. Mm-mm. Kami Iya, ini udah ini definisi e-money saja memang udah isi OVO, Dana, link. Bukan. Habis itu Bukan, pokoknya Pak. tempelin aja kartunya kan e-money. saya udah bilang tadi, Bang Robi, tujuan. kalau sudah ada penambahan itu udah beda makna, Bro. kalau saya baca itu enggak berubah Ya, maknanya. begini aja, saya tanya baik-baik. Boleh nggak firman Tuhan itu ditambah? Enggak boleh. Itu ditambah. Bukan ditambah, diperjelas. Ditambah, tadinya dikit jadi banyak. Tetap di Alkitab Kamu kok ngeyel dari tadi dibilangin. Dengar dulu. Alkitab berkata bahwa buku itu tidak boleh ditambah. Coba diulang lagi Bang Jibril. Maksudnya- Ditambah apa dikurangin tuh? Dengar dulu. Bang Jibril tampilin lagi Bang Jibril. Dengar dulu penjelasan saya. Maksudnya itulah bedanya keimanan Kristen, ya kan? Yang saya maksudkan keimanan Kristen kami begitu. Ya, kalau Ntar dulu, kalimatnya ditambah, itu nomor 7 itu tulisannya pendek ya, nggak usah tahu artinya, tulisannya pendek. Iya. Ini di abad keberapa nih Bang Jibril? Abad keempat. 4. Oke, coba lihat abad ke-16. Panjang apa pendek? Ini. Jadi panjang banget. Dengar dulu. Dengar. Nah dulu. ini aja nggak usah kemana-mana. Ini ada tambahan Iya. atau tidak? Saya menjelaskan ayat itu, saya tidak akan kemana-mana. Saya nggak minta menjelaskan. Ini ada yang ditambah atau enggak? Pengertiannya tidak berubah, berarti tidak ditambah. Saya ulang lagi, kembali lagi ke nomor 7 ulang. Dengerin dulu. Nih, ini pendek. Oke. Ya. Nah, sekarang abad ke-16. Nih pendek banget. Nah, itu. Nah, panjang. Ini ada penambahan atau pengurangan? Kalau Jujur. kalimat ditambah tetapi tujuannya sama, tidak bertambah menurut saya. Ditambah atau tidak? Pengertiannya tidak berubah, berarti tidak. Ditambah atau tidak? Kalau pengertian tidak berubah, Ditambah berarti atau tidak? Kalau pengertian tidak Saya nggak bilang pengertian, pengertian belakangan ditambah atau tidak? Masih sama, Bang. Masih sama. Ditambah atau tidak? Jangan bingungkan orang Kristen yang di bawah. Lah, ini anak ini Saya kok hanya kamu yang menyampaikan. bingung ini. Bukan, Bang. Bukan.
Saya Tadinya bilang, pendek, nomor 7 di Iya. abad pertama. Iya. Di abad ke-16 jadi panjang. Dengar dulu. Kalau Dengar tadinya dulu. pendek menjadi panjang, itu ditambah apa dikurangi? Saya mau tanya dulu. Kamu Dengan benar-benar penjelasan. itu kamu itu balul ya. Tinggal ngomong ditambah udah. Saya enggak mau kacaukan orang Kristen yang dibawa, enggak. Nah, kamu ini yang kacau, yang dibawa normal. Saya enggak mau. Saya enggak mau Yang kacaukan dibawa orang. itu dibawa Kristen-Kristen yang ada di bawah itu, Dengar dulu. mereka Dengar masih dulu. pada waras. Kamu ini nggak normal, Robi. Karena pengertian orang Kristen kan Alkitab enggak boleh ditambah. Ini nggak minta Jadi- di pengertian, ini ditambah. Tapi pengertiannya enggak berubah. Bukan masalah pengertian dulu ditambah apa enggak? Kalau saya bilang ditambah, orang Kristen yang dibawa yang baru masuk, mereka akan berkata saya sesat. Berarti tadi nggak ditambah. Kalau menurut saya enggak ditambah, cuman tambah ke kalimat aja karena Oh, enggak ada perubahan. tadi menurut saya nggak ditambah, tapi ditambah kan gitu ngomong kamu. Bukan. Gimana sih kamu Nggak ini? Ada perubahan, enggak ada perubahan di situ. Sangat berubah makna itu coy. Aduh kamu ini bener-bener balul bener loh. Itu ditambah. Tadinya dia abad keempat. Dengerin dulu. Tadinya di abad keempat itu hanya menjelaskan satu manusia. Manusia itu terdiri dari darah, daging, darah, Roh roh, Ayat Sama air. ayat 7 di sama situ juga air. ada 3 di Dengarkan situ. dulu, dengar dulu. Di abad keempat, Yohanes 5, 1 Yohanes 5:7 itu menjelaskan satu manusia atau penjelasan manusia, darah, daging dan roh, darah, air dan roh, kan gitu. Nah, setelah di abad ke-16 ditambahkan ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menjadi Trinitas, kucluk. Kamu kok nggak paham-paham sih? Bukan enggak paham, saya paham sekali. Kalau udah paham ya jujur, ditambah beda makna udah. Enggak berubah warnanya, maknanya enggak berubah kok. Nenek Kiper satu menjelaskan hanya satu manusia, kemudian pada abad ke-16 menjelaskan Trinitas, kucluk. Ayat 7 itu juga tadi ada 3 situ, Pak. Coba buka ulang. Itu Tiga ada 3 unsur di dalam diri manusia. 3 kok di situ ayat 7 tadi. Ya coba kembali ke ayat 7 Benjamin, nggak ngerti dia menjelaskan Ini saya unsur kasih tahu lagi manusia. ya, Bang, Aduh. ya. Saya ulang lagi ya Bang ya. Ah. Di sini menjelaskan ada 3 yang bersaksi. Nah, Ya. kan ada 3 di situ. Jadi setelah pembaharuan sekarang makin Itu diperjelas roh, 3 itu siapa? Air, Itu darah. penjelasannya di nomor 8 tuh, baca lihat dulu bentar. Nih, iya tunggu sebentar. Iya, penjelasannya di nomor 8. Jadi nomor 7 saksinya adalah 3. Roh, air, dan darah. 3-tiganya adalah 1. Itu manusia. Ini biar lebih jelas lagi nih nomor 9. Kalau kita menerima testimoni kesaksian dari manusia, nah berarti yang diomongin di sini itu manusia. Satu orang yang terdiri dari roh, air, dan darah. Satu manusia, testimony of man. Saksinya manusia. Nah, tiba-tiba di sini Bang, waduh, yang bersaksi merekam di surga adalah Bapa, Firman, Hantu Suci, 3-tiganya adalah 1. Karena ada yang bersaksi di dunia itu roh, air, dan darah, dan 3-tiganya setuju jadi 1. Ini narasinya beda Bang. Di sini nggak ada tritunggal-tritunggalan. Masih nggak ngerti? Nanya juga berbeda. Kalau pemahaman saya sih enggak berubah maknanya. Nenek mau kiper lah. Iya. Jelas-jelas kok. Kalau udah ditampilkan begitu, Robi, jujurlah gitu loh. Supaya kamu nggak memalukan di sini. Ya saya mengakui Yesus juru selamat, kenapa saya malu? Kenapa lari ke situ? Ya iya, itu kan pengertian saya. Bahwa Siapa ya tadi yang membahas Yesus siapa? kalimat itu tidak berubah tujuannya. Nah, itu aja sih. Ya tadi yang membahas Yesus di situ siapa? Maksudnya? Yang membahas Yesus siapa? Yang di mana? Nomor 7 tadi memang membahas Yesus. Kan ada 3 di situ tulisannya. Jadi setelah pembaharuan Kenapa tiba-tiba lari ke Yesus juru selamat?
Ntar gua kebawa ke salib, mana ada juru selamat mati. Oh, ini Yesus balapan nggak disalib nih Bang? Gimana ya? Yesus nggak disalib ya? Disalib lah dia, mati. Balapan terus bangkit balapan nggak lagi. disalib nih. Ini susah juga nih gitu. Ambilin lagi banjir disalib apa? Pengertian kami Yesus itu memang mati bangkit kembali pada hari yang ketiga. Teologis lagi nih. Bukan Kalau masalah orang mati juru selamat apa gimana? loh, kan Yesus itu bangkit. Enggak, bukan bangkitnya dulu diomongin matinya. Nah, itu kalau orang mati juru selamat atau bagaimana? Bagaimana mau juru selamat dia sendiri nggak selamat dari pembunuhan? Nah, coba pakai Kenapa akalmu. dia harus mati? Karena menebus dosa kita, membuktikan dia Tuhan. Membuktikan dia Tuhan, dia bangkit Tuhan kok pada mati? hari- Tuhan kok Dengar mati? dulu. Rohnya kembali kepada Bapa. Berarti ada dua Tuhan. Oh gajah, dia adalah Ah. Tuhan. Nah, antara Bapa dan Yesus siapa yang Tuhan? Bapak itu kan udah aku bilang tadi, Bapak itu hakikat. Lo kok Bapa hakikat? Namanya Yesus. Oh, Bapa Yesus itu juga. Ya dia satu, memang satu. Macam mana? Oh, jadi Bapa dan Yesus satu. Iya, Yakin? yakin, sangat yakin. Yakin. Selalu menyatu. Mereka adalah satu, memang satu. Iya, apakah Yesus dan Bapa selalu menyatu? Iya iyalah memang satu. Macam Oke, baik. Iya tuh. Yesus datang ke bumi lewat mana? Lewat mana? Hmm. Ya dia berinkarnasi menjadi manusia. Lewat mana? Lewat mana? Mm-mm. Ya kelahiran dari Maria. seorang- Oke, baik. Waktu dikandung Maria, Bapak dan Yesus menyatu nggak? Mereka tetap satu, enggak pernah. Oh, berarti Bunda Maria mengandung Bapak. Enggak pernah. Entar dulu. Iya. Jadi Bunda Maria pernah mengandung Bapak? Iya di dalam Yesus Kristus. Iya, berarti anaknya Bunda Maria, Yesus dan Bapak. Iya yang berinkarnasi, iya. Iya, anaknya Maria, Yesus dan Bapak. Yesus dan Bapa, kok Yesus dan Bapa? Yesus dan Bapa itu kok satu? Kok Yesus dan Bapa? Iya, jadi anaknya Maria Bapak. Iya Yesus sendiri. Loh, Yang bukan adalah Bapak. Bapa. Bukan Bapak. Iya, yang adalah Bapa. Oke, jadi anak Maria adalah Bapak. Iya. Oke, Tuhannya Maria siapa? Tuhan Maria, ya Yesus itu sendiri. Oh, jadi Maria menuangkan anaknya. Secara manusia biologis iya. Iya, jadi Tuhanku adalah anakku. Secara biologis manusia iya. Iya, Tuhanku adalah anakku, betul? Iya. Oke. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kalau secara biologis manusia, secara daging ya Maria. Kalau secara biologis dengar dulu. Jangan ngaco Tetapi kamu kalau ngomong. ketuhanan dia, dengar Jangan dulu. ngaco. Dengar, bukan saya tidak ngaco. Hmm. Secara biologis, secara pandangan kasat mata manusia, secara biologis sekali lagi Maria lebih tua. Secara Tetapi orang kalau gila, bicara ditinjau dari segi kealahan, dia ada sebelum dunia nah, dijadikan. secara orang waras, dengerin dulu pertanyaan saya. Secara orang waras, lebih tua mana Maria daripada Yesus? Kan udah aku jelaskan tadi. Makanya dengar dulu pertanyaannya, baru jawab. Saya ulang ya. Secara orang waras, lebih tua mana Maria daripada Yesus? Kan udah aku bilang dari dua Dia tinggal sudut pandang. jawab. Ya iya Maria lebih tua karena dia ibunya. Kenapa? Oke, orang waras. Secara orang tidak waras, lebih tua mana Maria daripada Yesus? Tanya sama orang yang tidak waras, jangan tanya sama saya. Bukankah kamu nggak waras malam ini? Jangan tanya lo. Memanglah pertanyaannya aneh. Jangan mutar-mutar bang. Bang Hendy. Jangan mutar-mutar bang. Abang-abangku di sini. Saya izin besok kerja nih udah 1:30. Siap-siap bang, itu juga sebentar lagi. Ini ada Sandi. Desali. Makasih banget buat komen-komen di bawah. Maha benar Mantap. Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Ya, Banyuma juga sudah istirahat. Desali. Ya istirahat lah. Ya, Desali. Sali mana nih? Ketiduran, kita telepon dulu Sali ya. Sali. Udah tidur dia. Besok malam kau naik lagi ya Bi ya. Kau belajar baiklah, baik-baiklah. Kau
Kau itu selalu melawan kodrat gitu loh. Kita ajarin baik-baik, kau selalu ngeyel gitu loh bro. Bang, memang kita punya sumber yang berbeda. Jadi Memang agak berbeda. sulit untuk Memang berbeda, siapa bilang sama? Iya, makanya untuk apa namanya, untuk mempertemukan kita yang berbeda itu memang susah, Bang. Siapa yang mau bertemu enggak juga? Iya. Gimana sih lo? Cuma saya gini loh, saya minta Bi, kamu jadi Kristen, jadilah Kristen yang mempunyai jati diri, mandiri dan harga diri gitu loh. Itu aja. Saya nggak mengganggu kamu mau nuangkan siapa apa begitu, nggak ada masalah. Iya, Bang. Sebentar. Nah, ini orang udah bilang di bawah, besok saya katanya bawa data. Maunya tuh jadi Kristen lah ya, yang punya jati diri, mandiri, sama dengan Buddha loh. Buddha itu nggak ada keislamannya loh. Itu diterangin dari awal ya. Begini, Bang. Kalau Abang mau bicara soal itu, makanya aku bilang tadi kalau seandainya memang kalian keberatan dengan apa yang kami pakai sekarang, berarti kalian harus ngomong dengan kementerian baru bisa. Kalau dengan kami itu nggak bisa. Apa hubungannya dengan kementerian? Pemerintah nggak, dengerin. Pemerintah itu nggak ikut campur karena lembaga Bible Indonesia itu mandiri, nggak bisa diganggu dalam menerjemah. Pemerintah nggak boleh intervensi. Iya, sekarang Bebas dia. Waktu dengerin dulu ya. Kok kalian Waktu merasa berat? dengarkan dulu. Lembaga Bible Indonesia itu menerjemah, tidak ada intimidasi, tidak ada gangguan oleh siapapun. Merdeka dia di dalam ruangan AC menerjemahkan. Hasil terjemahannya yang kupakai itu, kenapa banyak berbau Islam? Mestinya kau sadar di situ. Lu tahu nggak Bi? Hampir sudah 200 pendeta di Indonesia ini dan beberapa sinode gereja itu sudah tidak pakai LAI lagi. Karena mereka menganggap LAI ini terjemahannya banyak yang tipu muslihat. Kalau kau bawa LAI ini ke luar negeri, dianggap sampah. Bayangkan bro, kalau kau bawa LAI ke luar negeri, lu sandingkan dengan King James Version, KJV, dianggap sampah. Kenapa? Karena berbau Islam. Kalau bahasa Inggrisnya itu kagak ada istilah-istilah Islam di sana. Sampulnya ya Bible, Biblika atau Biblos. Gitu loh. Yohanes 1 itu terjemahannya itu nggak ada kata Allah di situ. Sampulnya nggak ada kata Rasul tuh, nggak ada. Gitu loh. Nggak ada kata ayat di sana, nomor. Itulah maksudnya, saya kan bilang begitu. Maksudnya kalau mau komplain itu bukan sama kami, kan repot terus. Iya, oke lah. Tapi ini kan kita edukasi, mestinya kau introspeksi diri, betul juga ya. Mesti di situ aja dulu. Kau introspeksi diri, betul juga ya. Kenapa ya pakai istilah Islam ya? Gitu loh. Jangan Anda katakan bahwa ya kalau keberatan ya silahkan, bukan begitu maksudnya. Gitu loh. Minimal kau ngerti gitu loh. Itu maksudnya minimal kau ngerti. Oh iya benar juga ya. Gitu loh. Bible kan berbahasa Yunani. Kenapa diterjemahkan ke Indonesia kok ke Arab-Araban gitu loh? Kan mestinya kau introspeksi diri gitu. Oh iya ya. Aslinya Bible. Kenapa jadi Alkitab? Bible itu artinya buku-buku. Alkitab itu sebuah buku. Beda tuh maknanya. Gitu loh. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris adalah God. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan. Kenapa Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah coba? Kamu dibilangin bidat loh. Oleh Kristen luar negeri dibilangin bidat loh. Kristen di Indonesia itu bidat. Karena banyak istilah Islamnya. Bener loh. Coba aja kamu ke luar negeri.
Atau ketemu bule yang orang Inggris, bule Inggris apalah itu yang Kristen, kamu dibilangin bidat. Karena mereka nggak mengenal kata Allah gitu, tidak mengenal kata Alkitab, tidak mengenal kata Rasul. Nggak, Indonesia doang. Itu loh Bi, mestinya kau sadar ini. Saya nggak maksa kamu kok, cuman introspeksi diri aja bro. Oh iya juga ya. Kamu bergabung lah dengan Yakob Sulistyo, Beni, Pendeta Beni, semuanya itu loh. Ya keren lah. Nah supaya apa? Supaya Kristen di Indonesia ini benar-benar Kristen. Kami itu ingin Anda supaya benar-benar Kristen gitu loh. Boleh nggak sih kamu menjadi Kristen yang benar gitu? Memakai kebanggaan original teksmu itu loh. Kalau sekiranya tidak ada bahasa Indonesia bisa mewakili, ya pakailah aslinya. Seperti contoh ya, apostolos. Apostolos itu bahasa Yunani, Biblemu itu loh. Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa menjadi rasul? Mestinya utusan. Nah, kalau sekiranya Paulus, Anda gengsi mengatakan dia utusan Paulus, ya pakailah apostolos Paulus, kan keren. Kenapa menjadi rasul kan gitu? Itulah yang kita maksud bro. Bukan apa-apa. Ini aja edukasi loh. Demi untuk kenyamanan Anda menjadi seorang Kristen. Bangga dong kamu menjadi Kristen tidak ke Islam-Islaman. Saya tanya kamu dulu. Kalau kamu menjadi Kristen tidak ke Islam-Islaman, bangga nggak? Itu kita repot ngurus itu Bang di sini. Nggak, saya ulang dulu. Ini bukan pengurus. Ini bukan koperasi. Kamu bangga nggak menjadi seorang Kristen, murni Kristen tidak ke Islam-Islaman? Bangga atau tidak? Ya bangga lah. Ya bangga. Jadi hilangkan istilah Islam supaya kau bangga. Keren kan? Saya mau tanya dulu. Yang kalian anggap menggunakan istilah Islam mengganggu sama kalian nggak? Sangat. Sangat. Kenapa? Inilah yang dipakai misionaris jalanan. Itu loh yang dipakai nipu-nipu. Coba kalau Bible, Apostolos, Theos, mana orang demen, mana laku di Indonesia. Ngerti nggak sih pembicaraan ini Bi? Saya sih paham Bang. Paham. Ya udahlah, bagus lah kalau kau paham gitu loh. Cuman persoalannya nggak ada persoalan, cuman butuh kesadaran. Butuh kesadaran doang, jangan dipersoalankan gitulah ya. Kami di Indonesia itu Islam di Indonesia itu kami sangat toleran. Kami bisa saja melakukan seperti yang ada di Malaysia, mengajukan ke PT UN, dijamin Anda kalah. Tapi kami ini masih toleran. Tolerannya kenapa ya? Anda lah ya sadar diri, Anda lah yang berubah supaya terjadi toleransi umat beragama di Indonesia baik-baik. Jangan sampai nanti lewat pengadilan diputuskan, kan malu kayak Malaysia. Malaysia itu dilarang loh bro, pakai kata Allah di sana. Ya kami nggak seperti Malaysia membawa kayak beginian ke pengadilan. Kita hanya edukasi tiap hari. Banyak kok teredukasi Bi, banyak. Iya, gitu loh. Bangga dong kalau bawa tenteng satu buku isinya apa, sampulnya Bible atau Biblos. Bangga dong. Kenapa? Karena itu original teks Bible-mu gitu. Kalau saya, maaf ya Bi, kalau saya jadi orang Kristen, terus di situ isinya karapa najis gua pegang, bener, malu gue. Loh, saya kan Kristen. Kok istilah Arab semua? Kok istilah Al-Quran banyak? Kan malu loh. Bener, artinya apa? Itu namanya kamuflase, bunglon, artinya tidak punya jati diri gitu loh. Nah saya ingin tuh saudara saya Robi ini yang baik hati, rajin menabung, tidak sombong, cuma selalu bokir di pagi hari kalau belum sarapan kan gitu ya.
Sarapan dulu. Ah, ya itu asik tuh. Saya lebih suka orang yang terus terang dan lebih menghormati satu sama lain. Oh ternyata Kristen begini, Islam begini, Buddha begini, kan asik. Gitu Bi, dari tadi pembicaraan kita mulai dari awal sampai akhir. Dari Gitu loh bro. Jelas loh itu, contoh aja Theos. Theos itu diterjemahin ya oke lah Tuhan. Ya kenapa berubah menjadi Allah gitu loh. Karena aneh. Allah itu sembahannya umat Islam. Tapi di Bible kamu disalahgunakan. Allah itu bukan nama, tapi sebutan. Makanya Kristen itu sering bertanya, siapa nama Allahmu? Allah kita Yesus. Keliru itu. Mestinya siapa nama Tuhanmu? Oh lu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mestinya di situ bukan Allah Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Keren itu. Iya nggak Bi? Itu maksudnya. Banyak sekali penyalahgunaan bro. Jadi kamu sedikit-sedikit belajarlah kritis pada terjemahan itu. Kalau misalnya masuk gereja Pak Pendeta, saya diskusi semalam sama saudara-saudara saya Muslim. Keren loh penyebarannya. Pak Pendeta tolong beri saya penjelasan dong. Kenapa di sampul kita kok Alkitab, kenapa bukan Bible? Tolong jelaskan Pak Pendeta. Apa arti Alkitab? Apa arti Bible? Sama apa beda? Tadi udah dijelaskan di sini sangat berbeda. Bible itu buku-buku. Kalau diarabkan kutubun. Alkitab itu sebuah buku. Beda. Nah itu lu pegang ini. Nah lu tanya sama pendetamu. Kalau dia salah jawab lu tampol. Ah Pak Pendeta nggak benar, salah itu. Penjelasan sebenarnya adalah Bible itu buku-buku. Alkitab itu sebuah buku. Itu loh ya. Minggu depan kalau kau ke gereja tanyalah. Atau siapa kek pendeta lu nemuin gitu. Oke? Itu pertama. Kedua, Pak Pendeta, Theos itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Nah, kalau misalnya Allah buka kamus Yunani Indonesia. Nah, Yunaninya adalah Theos, Indonesianya adalah bisa dewa bisa Tuhan. Gitu loh. Rasul lagi aja 3 aja kata rasul. Bahasa aslinya apostolos. Apostolos diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu utusan. Kenapa menjadi rasul? Rasul itu bahasa Arab. Mana lo? Saya 3 ya, Bible, Theos, sama Apostolos. 3 aja dulu, jangan kebanyakan. 3 kata loh. Ini 3 kata. Kalau kita sebagai seorang jujur menerjemah, kita pakai Google terjemahan, 3 kata ini 5 menit kelar. Tapi kalau menemukan Kristen yang songong, ini bisa 33 tahun kurang lebih 2 menit. Gitu loh Robi. Nggak kelar. Karena ngeyelnya minta ampun. Bener. Bisa diselesaikan dalam waktu 3 menit. Tapi diperdebatkan selama 3 tahun 30 menit. Kurang 2 menit. Kurang 2 detik gitu. Kenapa? Karena ngeyelnya itu loh minta ampun. Gitu Robi. Masa kayak gini-gini mau dibawa ke pengadilan sih? Kan kasihan orang-orang nanti dipanggil kalah malu gitu loh. Dan terus kemudian merubah kitabnya dengan terpaksa karena keputusan perintah pengadilan. Kan lebih memalukan. Bagusnya itu kalau introspeksi diri, terus membenahi diri, lebih terhormat daripada dipaksa oleh pengadilan. Bener nggak tuh Bi? Lebih mana coba?
Lebih terhormat kalau introspeksi diri daripada dipaksa oleh pengadilan. Kayak Malaysia dipaksa loh oleh pengadilan itu. Dipaksa oleh pengadilan. Tidak boleh mempergunakan kata Allah di area publik Kristen di sana. Indonesia mau seperti itu enggak. Karena kami menganggap kita ini toleransi, kita sebangsa dan setanah air. Kita enggak mau nanti dilihat dari negara lain kok Indonesia bisa begini. Jadi mohonlah kesadaran saudara-saudara kami ini introspeksi diri, terutama penggede-penggede lembaga Bible Indonesia ini yang ada di Jakarta. Introspeksi diri lah. Asik kok. Santai begitu. Nggak usah khawatir, nggak laku kok. Nggak usah khawatir. Resiko memang sebuah kejujuran itu. Laku enggaknya ya belakangan, yang penting jujur dulu. Ya, Pak. Saya rasa Gitu kalau lebih. tidak, kalau Gimana, memang, setuju nggak? kalau memang tidak apa namanya mengubah pengertian, ya saya rasa nggak masalah. Oke lah. Tapi mudah-mudahan malam ini teredukasi ya. Sekiranya tadi ada kekeliruan kami bicara, ada hilap atau silap lidah, Adalah ya mungkin ada aksen nama manusiawi ya. Kita di sini ya mohon maaf ya. Bukan maksud untuk menghakimi, tapi ini hanya edukasi, saling tukar informasi. Kira-kira gitu ya, Bi? santai aja. Saya suka duduk di begini biar banyak ilmu. Nah, itu bagus gitu. Kalau boleh tidak tahu, lu posisi di mana sih? Petianan. Oh, Pontianak. Tapi saya tadinya nggak tahu loh, tapi sekarang udah tahu loh. Pontianak. Baik. Bang ini dari mana? Kalau kau di Jakarta, aku traktir kau kopi besok pagi. Wes, mantap. Kalau lu ke Jakarta main, hubungi HP saya aja. Gue jemput lo gue jemput kau di airport. Gue kasih lo hotel bintang 7. Jangan Di sana di dalam. Enggak, bener, gua kasih lo hotel bintang 7 disertai dengan obat puyer bintang 7 biar lo nggak sakit kepala gitu. Ya udah dulu ya, Bi, udah tengah malam ya. Makasih ya datang kemari, besok malam naik lagi aja. Oke. Insya Allah besok malam kalau lu agak awal masuk, siapkan pertanyaan, belajar, siapkan pertanyaan tentang Islam, baik hadis, Al-Quran, itu ya siapkan. Saya berikan prioritas utama. Kau sebagai tamu istimewa bertanya sepuasnya. Besok malam kita buka mulai dari jam 9 waktu Indonesia Barat. 9 ya, oke siap. Oke, ditunggu ya. Oke. Makasih Robi. Yuk. Desarli gimana? Desarli? Iya kan dah. Giveaway-nya mungkin besok aja ya. Iya betul. Kita tunda aja dulu. Iya. Ya udah kalau begitu mohon maaf giveaway-nya untuk malam ini ditiadakan dulu karena Bang Jumal lagi sudah istirahat. Ya. Udah jam Saya, malam. besok malam giveaway-nya. Bang Robi bisa ikut giveaway besok malam begitu. Siapa tahu Anda bisa menjawab. Ya. Apanya? Ada semacam kuis. Ada pertanyaan, siapa yang menjawab benar pertama dialah pemenang, dikasih hadiah oleh hostnya. Oleh Mas. Gitu ya. Tuh. Nantilah saling follow dulu kita biar saling undang kalau udah dibuka. Oke, di follow aja hostnya tuh. Nanti di follow back. Di follow hostnya tidak mungkin diblokir, pasti di follow back. Ntar lo, aku follow hostnya lo. Iya udah aku full back aman. Ya udah untuk yang ada di YouTube, terima kasih buat semuanya yang ada di sini juga. Sekian dulu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ini hanya diskusi lintas agama. Sekiranya ada kata-kata hilap dari kami, tentu kami minta maaf. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah, tanpa hilap datangnya dari kami sebagai manusia.
Jangan lupa kembali lagi besok malam di Sahabat Bang Juma untuk Anda semua. Sekian dulu perjumpaan pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Sampai jumpa besok malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Jaya selalu Indonesiaku. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.